adalah Ahmad Dhani. Calon wakil Bupati Bekasi ini akan segera menjalani pemeriksaan polisi. Selain menjadi terlapor, Ahmad Dhani juga sebagai pelapor. Kasus ini bermula saat rekaman video Ahmad Dhani tengah berorasi pada aksi damai 4 November silam. Dalam rekaman tersebut, Ahmad Dhani diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dengan kata-kata tidak pantas. Ada 3 ormas yang melaporkan Ahmad Dhani kepada Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Ketiga ormas tersebut adalah Laskar Relawan Jokowi, Projo, dan Pemuda Hanura. Para pelapor menegaskan pelaporan ini tidak mengandung unsur politik, melainkan murni kekecewaan atas pernyataan Ahmad Dhani saat berorasi pada 4 November silam. Agar kiranya tidak ada keraguan dari kepolisian untuk kiranya melakukan upaya hukum, melakukan penegakan hukum, sehingga ini menjadi pelajaran yang kuat, yang berharga bagi siapapun orang, siapapun calon kepala daerah ataupun siapapun yang bisa menjadi contoh teladan ke depan. Tentunya kita harus bisa menjaga apa yang kita ucapkan dan harus bertanggung jawab apa yang kita sampaikan. Ini menjadi ukuran kita dan kita berharap pihak kepolisian tidak ragu dan bertindak cepat, dan Pemuda Hanura akan mengawal proses ini dengan seksama agar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam jumpa pers yang dilakukan Ahmad Dhani beserta kuasa hukumnya menyebutkan bahwa rekaman video yang telah menjadi viral di sejumlah media massa telah diedit atau proses penyuntingan. Pihaknya menegaskan tidak melakukan penghinaan dengan mengeluarkan kata-kata tidak pantas seperti yang dituduhkan kepadanya. Dalam uraian singkatnya menyebutkan bahwa Ahmad Dhani ada video viral pada hari Jumat itu mengucapkan kata-kata penghinaan kepada presiden dengan mengatakan mempunyai presiden yang tidak menghargai Habib dan ulama. Ingin saya katakan titik. Yang kedua, ingin saya katakan titik. Kemudian yang selanjutnya ingin saya katakan presidennya titik. Artinya apa? Ada yang dipenggal dan merubah makna daripada fakta video yang sesungguhnya. Merasa tidak melakukan penghinaan terhadap presiden, Ahmad Dhani justru melapor balik sejumlah pihak yang melaporkan dirinya kepada polisi. Dhani melaporkan pemilik salah satu akun Facebook lantaran dianggap telah memotong rekaman video yang menjadi viral di media sosial. Tim MNC Media memberitakan. Sejumlah saksi akan dipanggil pihak Polda Metro Jaya terkait dengan orasi dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo yang dilakukan Ahmad Dhani. Kasus ini mencuat saat beberapa pihak melaporkan Ahmad Dhani usai melakukan orasi pada aksi damai 4 November lalu. Presiden benar-benar tidak menghargai habaib dan Kasus dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo oleh musisi Ahmad Dhani terus bergulir. Beberapa saksi rencananya besok akan dipanggil oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya, mulai dari istri Ahmad Dhani Mulan Jamila, mantan Ketua MPR Amin Rais, Imam Besar FPI Rizik Syihab, dan Munarman. Ahmad Dhani dinilai melakukan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo pada orasinya 4 November lalu. Ahmad Dhani dilaporkan beberapa relawan Jokowi. Dalam kasus ini, Ahmad Dhani dikenakan pasal 207 KUHP karena melakukan penghinaan terhadap penguasa dengan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan. Kita ke informasi selanjutnya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN menemui Ketua Umum Partai Golkar di kantor DPP Golkar di kawasan Selipi, Jakarta. Selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga membahas sejumlah agenda termasuk nuansa politik ibu kota di tengah-tengah saat ini yang sedang menghangat. Dalam keterangannya, kedua pimpinan parpol ini
mengajak semua lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan meski ada perbedaan. Selain bersilaturahmi, pertemuan kedua pimpinan parpol ini juga membahas sejumlah agenda mulai dari stabilitas ekonomi hingga stabilitas politik ibu kota yang belakangan ini tengah menghangat. PAN dan Golkar memahami terkait dengan aksi 4 November silam dan rencana aksi pada 2 Desember mendatang. Namun keduanya meminta agar seluruh lapisan bisa mengawal bersama untuk kepentingan yang lebih damai demi utuhnya NKRI. Keduanya juga berkomitmen untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi JK. Konsolidasi politik antar sama partai pendukung pemerintah yang sangat penting untuk memantapkan dukungan kepada pemerintahan Jokowi JK serta memperkuat komitmen kebangsaan ketika pilar kebinekaan mendapat tantangan dan ancaman. Dan yang kedua, ini yang paling penting, masukan dari Pak Zulkifli Hasan yang tadi saya catat betul-betul, di mana Partai Golkar dan PAN sepakat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila secara sistematis dan masif dalam rangka membangun karakter bangsa, terutama kalangan kaum muda. Dan yang terakhir adalah Indonesia telah membutuhkan stabilitas politik dan keamanan agar pembangunan ekonomi dapat berjalan walaupun ekonomi global mengalami perlambatan, tapi ekonomi kita masih pada pertumbuhan di atas 5%. Pemirsa, beredar isu akan ada aksi tanggal 25 November atau Jumat nanti yang diduga akan dibelokkan menjadi aksi makar oleh pihak-pihak tertentu. Benarkah aksi makar ini memang menjadi agenda selanjutnya? Rekan saya Abraham Silaban akan mengulasnya dalam dialog usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Petang. Adalah Ahmad Dhani, calon wakil Bupati Bekasi ini akan segera menjalani pemeriksaan polisi. Selain menjadi terlapor, Ahmad Dhani juga sebagai pelapor. Kasus ini bermula saat rekaman video Ahmad Dhani tengah berorasi pada aksi damai 4 November silam. Dalam rekaman tersebut, Ahmad Dhani diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dengan kata-kata tidak pantas. Ada 3 ormas yang melaporkan Ahmad Dhani kepada Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Ketiga ormas tersebut adalah Laskar Relawan Jokowi, Projo, dan Pemuda Hanura. Para pelapor menegaskan pelaporan ini tidak mengandung unsur politik, melainkan murni kekecewaan atas pernyataan Ahmad Dhani saat berorasi pada 4 November silam. Agar kiranya tidak ada keraguan dari kepolisian untuk kiranya melakukan upaya hukum, melakukan penegakan hukum, sehingga ini menjadi pelajaran yang kuat, yang berharga bagi siapapun orang, siapapun calon kepala daerah ataupun siapapun yang bisa menjadi contoh teladan ke depan. Tentunya kita harus bisa menjaga apa yang kita ucapkan dan harus bertanggung jawab apa yang kita sampaikan. Ini menjadi ukuran kita dan kita berharap pihak kepolisian tidak ragu dan bertindak cepat, dan Pemuda Hanura akan mengawal proses ini dengan seksama agar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam jumpa pers yang dilakukan Ahmad Dhani beserta kuasa hukumnya menyebutkan bahwa rekaman video yang telah menjadi viral di sejumlah media massa telah diedit atau proses penyuntingan. Pihaknya menegaskan tidak melakukan penghinaan dengan mengeluarkan kata-kata tidak pantas seperti yang dituduhkan kepadanya. Dalam uraian singkatnya menyebutkan bahwa Ahmad Dhani ada video viral pada hari Jumat itu mengucapkan kata-kata penghinaan kepada presiden dengan mengatakan mempunyai presiden yang tidak menghargai Habib dan ulama. Ingin saya katakan titik. Yang kedua, ingin saya katakan titik. Kemudian yang selanjutnya ingin saya katakan presidennya titik. Artinya apa? Ada yang dipenggal dan merubah makna daripada fakta video yang sesungguhnya.
Merasa tidak melakukan penghinaan terhadap Presiden, Ahmad Dhani justru melapor balik sejumlah pihak yang melaporkan dirinya kepada polisi. Dhani melaporkan pemilik salah satu akun Facebook lantaran dianggap telah memotong rekaman video yang menjadi viral di media sosial. Tim MNC Media memberitakan.